Oke, selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas tentang interior dan tetek bengeknya. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana menyambung HPL. Jadi seringkali media yang akan kita tempel itu lebih panjang daripada HPL yang kita punya. Karena HPL itu kan ukuran standarnya 2 feet kali 4 feet, 244 kali 122. Jadi kalau lebih panjang dari itu, otomatis kita harus menyambungnya. Nah, seringkali kita melihat bahwasanya di sambungan ini, kalau kita menyambungnya terlalu rapat, nanti dia akan di kemudian hari dia akan melengkung seperti ini. Dia akan terjadi melengkung seperti ini. Atau kalau enggak, kita sering berlubang dan itu sering kali kena komplain. Nah, bagaimana caranya untuk menyambung biar rapi, bisa rapat dan tidak terjadi melengkung yang tidak kita harapkan seperti itu, yang gelembung seperti itu. Nah, ini adalah cara saya untuk menyambung HPL ini. Bagaimana caranya agar rapat, rapi dan bagus. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita garis. Jadi papan yang akan kita sambung ini kita garis. Jadi ini panjang. Biasanya kalau saya tarik panjangnya, habis itu saya bagi dua, karena saya mau sambungannya di as tengah. Jadi sudah saya dapatkan ukurannya di sini. Ini udah saya tanda. Jadi kita garis siku aja. Nah, kita garis siku. Jadi untuk memastikan bahwasanya sambungan nanti akan di sini. Nah, setelah kita garis, kita lihat apakah HPL yang akan kita sambung itu biasanya kalau ini potongannya nggak rata, dia akan miring. Dia akan miring seperti ini. Mungkin di kamera satunya bisa nampak. Dia akan miring. Jadi miring seperti itu. Jadi kita pastikan dia tidak miring dan ini lebihnya sama. Jadi kita kan ada lebih, nanti akan kita potong pakai louter. Tidak miring. Dan di sini juga sama. Kita pastikan. Nah, ini kalau kita langsung sambung, ini pakai yang dari potongan pabrik itu langsung kita sambung, dia pasti akan jelek karena di sini bahasanya itu apa ya, compes-compes itu apa sih, dia nggak halus gitu pokoknya. Jadi kita louter dulu yang media yang akan kita sambung ini, akan kita louter dulu, kita malkan, kita louter dulu. Nah, ini yang akan kita sambung ini kita louter di sini. Jadi kita pakai mal kayu. Kayu ini yang potongannya yang bagus. Biasanya yang dari pabriknya itu yang belum kita belah itu kemungkinan besar lurus gitu. Jadi kita kasih lebih aja sedikit, baru kita potong pakai louter. Nah, kemarin ada yang komen di situ menanyakan berapa sih ketinggian mata louter ini untuk kita motong gitu. Jadi itu pertanyaan itu kadang saya bingung gimana saya jawabnya. Karena untuk ketinggian mata louter ini kondisional aja. Jadi yang kita butuhkan itu seberapa panjang gitu. Jadi kalau kita masih belajar, saya sarankan untuk sedikit saja. Jadi kita mungkin main di 2 mili atau 2 mili lah. 2 mili atau 3 mili. Jadi biar kemungkinan untuk miring-miring itu sangat sedikit. Jadi kita setel di 2 mili atau 3 mili. Jadi yang terpenting itu adalah ini mal-malannya ini kan lurus. Jadi kita di mana dia lurusnya, nah di situ kita paskan rodanya gitu. Karena ada beberapa papan itu yang bergelombang atau melengkung atau kayak mana. Nah, itu jangan diusahakan rodanya nggak di situ, karena nanti potongan kita akan ikut melengkung.
atau ada lubang gitu, nanti akan masuk ke lubang itu. Oke, kita lanjut. Jadi dua-duanya ini kita loter, yang mau kita sambung ini dua-duanya kita loter. Jadi kita loter ini sedikit saja untuk mengurangi yang potongan yang jelek itu. Jadi biar halus sama rata. Setelah itu kita amplas. Ambilkan amplas. Nah, setelah kita potong loter, kita amplas. Jadi saya pakai amplas ini, amplas yang 150. Jadi mungkin 120 masih boleh. Atau main amannya di 150 atau 120. Kita pakai amplas. Ini saya pakai yang 150. Jadi di sini saya gosok. Jadi saya gosoknya ini, saya gosok miring. Jadi di sini ini saya gosoknya miring. Jadi oke, di sini ini saya gosoknya miring, saya gosok miring. Kenapa saya gosok miring? Karena nanti biasanya yang terjadi itu belakangnya HPL ini ketika terkena lem, ini kan bahan dari kimia dan ketemu lem itu juga keras dari kimia, mungkin itu yang pengaruh. Itu yang terjadi adalah di sini nih. Ini akan apa ya, maksudnya dia itu kan mengembang gitu loh. Belakangnya ini akan mengembang. Jadi itu yang menyebabkan si HPL ini nanti ketika kita sambung itu akan terjadi melengkung yang seperti itu. Makanya ini saya usahakan gosok miring. Jadi gosok miring kira-kira aja. Jadi maksudnya kira-kira ini kemiringan udah terlalu miring, jangan sampai makan yang di depannya. Jadi dua-duanya kita gosok miring. Saya tidak menyarankan, kalau saya nggak pernah gosok miringnya saya balik gini, karena ini kadang resiko yang ini depannya ini, yang depannya ini nanti juga ikut kegosok. Itu sering saya terjadi seperti itu. Maka saya nggak gosok, cara gosok saya nggak seperti itu. Jadi saya gosok, saya tekan dari atas begini. Jadi baru saya gosok, karena ini menurut saya lebih mudah ngeceknya apakah ini saya terkena makan yang di depan atau tidak. Itu seperti itu yang saya lakukan. Nah, ketika sudah kita gosok, maka kita akan tes di sini apakah sudah rapat atau belum. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini langsung, dia itu langsung rapat. Mungkin di kamera nampak atau tidak bahwasanya ini memang benar-benar rapat gitu. Ini memang betul-betul rapat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek dulu tadi seperti tadi bahwasanya ini tidak miring atau seperti apa. Jadi kita pastikan ini pas di ujung sana dan di ujung satunya juga pas. Habis itu kita tanda. Jadi kita tanda di sini bahwasanya nanti kalau kita nempel itu posisinya di sini. Jadi dari sini saya buang ke sana, dari sini saya buang ke sana. Nah, untuk yang tempelan yang kedua saya juga melakukan hal yang sama. Nih, karena lurusnya begini. Nah, karena lurusnya begini, ini bisa dilihat. Ini tak sama jadinya. Tapi yang penting adalah ujung sebelah sini nyampe dan sebelah sana nyampe. Baru setelah itu saya tanda di sini. Saya tanda di sini. Dan kemudian ditandasi di sini. Saya tanda di sini dan kemudian, jadi nanti ketika saya nempel, saya udah ikut tanda yang saya bikin. Mungkin karena ini HPL-nya hitam jadi nggak begitu kelihatan. Nanti akan saya tunjukkan yang
yang putih saja. Ada, karena saya hari ini ada nyambung yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah ini tadi kebetulan saya pegangnya warna hitam, terus saya bahkan bikin videonya pas. Jadi ya mungkin nggak begitu terlihat, tapi ada beberapa nanti hasilnya yang warna putih akan saya tunjukkan. Sebetulnya ada juga yang motif gitu. Kalau kita pakai yang motif, usahakan nanti seratnya motifnya itu ketemu gitu. Jadi sambungan itu tidak kelihatan sekali. Ini akan saya lem, Jadi yang belum tahu cara ngelemnya seperti apa, ada videonya di sini. Saya pernah bikin video gimana cara mengelem. Saya lem baru saya tempel. Oke, nah ini adalah contoh sudah jadinya. Jadi ini sudah jadi. Ini sebetulnya nyambung karena papan saya ini lebih lebar. Nah, kalau kita lihat, nah ini kita lihat 120-nya di sini. 122. Makanya di sini ini sambungan. Ini kalau kita lihat, ini ada sambungan. Jadi kalau kita apa ya? Kita memang cek betul-betul gitu. Ini ada sambungan gitu. Ini ada sambungan di sini. Nah ini untuk yang warna putih. Di sini ini ada sambungan juga ini. Ini di sini ini sambungan. Jadi di sini ada sambungan ya. Ini ada sambungan. Nah, mungkin ya karena di kamera mungkin tidak begitu sejelas kita nengok langsung dan kita benar-benar cek gitu. Kalau kita cek. Tapi kalau secara kasat mata ini sambungan ini ya nggak begitu nampak, nggak nampak. Ini bukan sambungan nih sebetulnya, ini cuma plastiknya aja. Nah ini kalau kita lihat ini plastik. Jadi karena ini plastiknya dibuka sedikit di sini, sama di sini untuk disambungan. Sebetulnya sambungnya di sini. Jadi di sini ini ada sambungan. Nah itu seperti itu. Untuk hasilnya sambungan yang kita bikin. Dan mungkin teman-teman ada yang punya ide lain, cara lain untuk menyambung APL ini, bisa komen di bawah. Dan terima kasih, semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Sekali lagi terima kasih.